Berbicara tentang asosiasi bebas, selain harus ada ruangan yang kondusif, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Halo kepada mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 6. Hari ini kita akan membahas teknik konseling yang pertama, yaitu asosiasi bebas. Nah, sebelum kita berbicara tentang teknik asosiasi bebas, maka kita harus mengingat kembali bahwa teknik ini yaitu teknik dari pendekatan psikoanalisa. Jika kita ingat-ingat lagi tentang teknik psikoanalisa, maka kita harus mengingat tentang masalah yang biasanya muncul pada individu, biasanya disebabkan karena 6 tahun pertama kehidupan. Ada 3 fase pada masa Golden Age, yaitu fase oral, anal, paling. Dimana jika pada 3 fase ini individu bermasalah, maka di fase genital hal-hal yang menjadi masalah yang direpres ini akan muncul kembali. Contoh pada fase oral. Pada fase oral, kebutuhan oral anak harus terpenuhi. Kebutuhan pemenuhan energi mulut, dia harus terpenuhi. Jika pada fase ini anak tidak terpenuhi, maka di masa yang akan datang, dia akan memenuhi dengan, biasanya dia cenderung sarkasme. Suka mengomentari hal-hal yang buruk, karena di masa lalu dia tidak terpenuhi. Fase anal, kalau misalnya di fase ini, anak harus mendapatkan toilet training. Dia harus diajari bahwa kalau mau buang air kecil, buang air besar harus di kamar mandi. Nah, jika pada fase ini tidak tertangani dengan baik, maka di fase genital biasanya anak cenderung akan suka melawan aturan, suka bertindak sembarangan. Jadi dia sudah tidak paham tentang aturan. Di fase tentang teknik asosiasi bebas, kita akan menangani masalah klien di mana alam ketidaksadaran akan dimunculkan ke alam sadar. Nah, struktur kepribadian menurut Freud itu kan ada 3. Ada conscious, ada preconscious, ada unconscious. Alam sadar, ambang sadar, ada alam bawah sadar. Disebut dengan piramida ataupun fenomena gunung es, bahwa sebenarnya individu akan sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Sangat besar alam bawah sadar mempengaruhi kita semua menurut teori psikoanalisa. Nah, orang-orang yang bermasalah cenderung bermasalah karena pengaruh alam bawah sadarnya. Jadi teknik asosiasi bebas ini sebenarnya kita akan mengeluarkan apa yang tersimpan di alam bawah sadar ke alam sadar dengan tanpa menggunakan hipnotis, tetapi mengingatkan kembali. Nah, pada saat kapan itu posisi individu tersebut harus posisi terlentang. Nah, pada saat posisi terlentang, individu yang sedang terlentang, maka ambang sadarnya menipis. Apalagi pada saat dia tidur, itulah yang disebut dengan mimpi, muncul ke alam sadar. Nah, tapi kita tidak akan membuat si klien ini posisi tidur, artinya tidur terlelap ya. Jadi dalam asosiasi bebas, si konseli ataupun si klien ini posisi rebahan, buat dia dalam kondisi senyaman mungkin. Buat dia dalam kondisi senyaman mungkin, kemudian konselor posisi ada di belakangnya. Nah, syarat dalam teknik ini, ruang konseling harus tertutup, harus posisi tenang, kemudian ada tempat untuk melakukan teknik ini, yaitu ada sofa yang membuat si klien nyaman ataupun bisa untuk rebahan. Nah, si klien ini dia akan rebahan, sebelumnya pastinya konselor akan membina hubungan baik terlebih dahulu. Jadi proses konseling ini normal. Si klien datang membina hubungan baik, menceritakan permasalahannya, melibatkan alam sadarnya, bercerita semuanya. Berbicara tentang asosiasi bebas, selain harus ada ruangan yang kondusif, kemudian ada sofa. Nah, sofa
idealnya harus ada semacam sandaran di sebelah yang menjadi pembatas antara konselor dan klien, seperti di sini. Nah, kenapa Bu harus seperti itu sofanya? Ini akan menjadi cara untuk menenangkan si klien. Jadi si klien merasa aman, dia tidak seperti ditelanjangi oleh si konselor. Asosiasi bebas, alangkah lebih baiknya jika konselornya dan klien sama gendernya, tidak lawan gender. Karena dalam agama kita itu juga tidak boleh seperti itu ya, dan ini juga berbahaya. Dan konselor tidak boleh ada di depan klien, harus ada di belakang. Ini untuk menyamankan si klien, dia tidak merasa diawasi ataupun ditelanjangi oleh si konselor. Jadi si klien rebahan, kemudian si konselor ada di belakangnya. Disinilah konselor akan memulai dengan satu kata. Posisi konseli itu harus ditenangkan terlebih dahulu. Konseli posisi tenang, kemudian konselor baru mengucapkan satu kata. Dari pembicaraan sebelumnya, misalnya diketahui bahwa si klien mengalami ketakutan apapun, misalnya ketakutan terhadap apa misalnya. Nah, yang ini menimbulkan trauma. Maka pada saat teknik asosiasi bebas, konselor akan memberikan satu umpan kepada klien. Misalnya, kamu ceritakan tentang takut pada masa kecilmu. Jadi, asosiasi bebas ini menggali masalah-masalah pada masa kecil, apa yang dia ingat, maka dia akan kembali ke alam sadar. Dari situ nanti cerita si klien yang panjang lebar tentang masa kecilnya harus konseli dengarkan tanpa memberikan sanggahan. Tugas konselor hanya mendengarkan terlebih dahulu. Konselor mendengarkan dengan seksama, kemudian menyimpulkan kira-kira ini karena apa si klien mengalami hal seperti itu. Jadi biarkan si klien ini berbicara banyak tentang masa kecilnya. Baru setelah dia puas berbicara banyak, dia sudah mengungkapkan apa yang ada di alam bawah sadar yang negatif, yang menimbulkan dia trauma, muncul ke alam sadar. Maka baru nanti setelah puas bercerita banyak, ketahuan ketakutannya karena hal apa dan terjadi pada fase apa, maka nanti si konselor meminta kepada si klien untuk menenangkan terlebih dahulu dan duduk seperti posisi semula. Dari sinilah nanti ketahuan apa yang menjadi penyebab si klien bermasalah. Pada saat menjadi penyebab ini yang harus diatasi, misalnya dengan menenangkan dirinya, atau misalnya menyelesaikan hal-hal yang tidak terselesaikan di masa lampau. Jadi banyak sekali anak-anak yang bermasalah di fase genital, dia karena bermasalah di alam bawah sadarnya. Contoh, dari hasil pengalaman ada seseorang, dia menyukai sesama jenisnya. Ternyata karena apa? Setelah dilakukan teknik asosiasi bebas, pada usia 4 tahun, orang tuanya bercerai. Bapaknya menikah lagi dan ini menjadi trauma kepada anak tersebut untuk mencintai lawan jenisnya. Karena rasa sakit yang dialami oleh ibunya itu seolah-olah dirasakan oleh si anak. Nah, ini akan bermasalah di masa depan. Jadi perlu diselesaikan dulu apa yang menjadi unek-unek dan menjadi kebencian kepada bapaknya. Baru dia akan sedikit terrepress. Dia akan menjadi katarsis bahwa dia bisa memaafkan bapaknya. Harus terselesaikan seperti itu. Nah, ini tentang teknik asosiasi bebas. Jika ada pertanyaan, mahasiswa bisa sharing di grup. Kemudian, mahasiswa bisa membaca rangkuman yang sudah saya share di e-learning. Mahasiswa nanti akan praktek untuk minggu depan. Kalau misalnya ada kesulitan menemukan ruang konseling yang ada sofa untuk kegiatan asosiasi bebas, silakan mahasiswa bisa berkoordinasi dengan penanggung jawab lab yaitu Bu Ana Aisyah, kemudian mengatur jadwal untuk menggunakan lab. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.